Baik, pada kali ini saya akan melakukan presentasi pada modul 10, yaitu Basic Router Configuration. Di sini kita akan membahas tentang pengaturan dan interface yang kita akan mempelajari konfigurasi dasar, manajemen keamanan router Cisco, serta mengaktifkan port fisik menggunakan alamat IP versi 6 dan IP versi 4. Kurang lebih itu akan yang saya bahas. Lalu memahami pentingnya default gateway pada host PC dan switch layer 2 untuk memungkinkan perutan paket ke luar jaringan lokal. Di sini merupakan langkah dasar konfigurasi awal yang sudah sering kita pelajari, di mana kita akan mengubah hostname, secure access, dan banner mode. Secara keseluruhan, hostname itu berfungsi untuk memberikan nama unik pada router untuk mempermudah identifikasi perangkat saat dikelola secara remote. Lalu ada security access, itu mengamankan jalur konsol remote VTY dan mode istimewa privilege access dengan enkripsi password. Lalu di sini ada banner mode, kita akan memberikan peringatan hukum legal di layar awal untuk mencegah pihak keluar mengakses sistem tanpa izin resmi. Di sini adalah perintah konfigurasi awal menggunakan command line interface. Di sini ada global config, itu perintah utama. Misalkan kita mengubah sebuah hostname menjadi hostname dengan perintah hostname R1, maka secara otomatis melalui CLI tadi router tersebut akan mengubah nama perangkatnya menjadi R1. Lalu ada enable secret class. Ini mengamankan privilege mode dengan password enkripsi class. Lalu ada line console 0 dan password Cisco. Ini mengamankan akses kabel fisik konsol dengan sandi Cisco. Lalu kita ada line VTY 0 spasi 4, login dan transport input SSH. Ini adalah mengaktifkan serta mengamankan jalur kendali jarak jauh melalui SSH ataupun telnet. Lalu ada service password encryption, mengenkripsi otomatis seluruh kata sandi bertipe clear text di file config. Selanjutnya, configure interface. Konfigurasi interface atau mengaktifkan jalur data. Interface fisik router mati secara default atau shutdown ketika awal kita konfigurasi. Konfigurasi menggunakan IP address, subnet mask, dan versi optional, dan perintah aktivasi. Dan kurang lebih seperti ini. Di gambar ada sebuah konfigurasi sederhana memberikan pengkonfigurasian pada interface gigabit 0/0/0 dengan diversion LAN connectivation dengan IP address-nya dan lalu mengaktifkan portnya dengan perintah no shutdown. Di sini ada perintah ringkasan IP. Ini gunanya untuk perintah ringkasan memverifikasi alamat IP dan status operasional interface secara instan. Ketika kita masuk ke sebuah router, dan kita masuk ke interface, command line interface-nya, lalu kita memberikan show IP interface brief, maka secara otomatis dari router akan memberikan interface dari setiap port-portnya dan statusnya on atau up atau down, dan kurang lebih akan banyak di situ yang diperlihatkan. Lalu show IP versi 6 interface brief, secara otomatis dia akan memberikan tampilan status IP versi 6 di tiap-tiap interface-nya. Lalu ini adalah perintah diagnostik lanjut. Gunanya perintah ini untuk memeriksa konfigurasi mendalam atau melihat tabel virtual aktif pada memori router. Jadi setelah kita mengkonfig, kita dapat melihat show running config. Konfigan apa aja sih yang udah running di dalam sebuah perangkat jaringan yang kita config. Lalu kita dapat melihatkan juga show IP route. IP route-nya itu kemana aja dan berapa. Lalu ada konfigurasi default gateway. Tanpa gateway, paket akan terisolasi, yang artinya dari LAN A ke LAN B itu tidak dapat berkomunikasi tanpa adanya sebuah gateway. Di sini menerima lintas paket data dari localhost yang dituju ke jaringan luar
WAN atau internet. Maka itu dibutuhkanlah sebuah pintu keluar gerbang utama kompleks ya, atau mungkin secara analogi dia tuh berfungsinya seperti pintu keluar gerbang utama dalam sebuah kompleks perumahan menuju jalan raya umum. Gateway pada host dan eh, hot host ataupun switch. Di sini perbandingannya ya. Pada host PC dikonfigurasikan pada pengaturan adapter IP versi 4 ataupun IP versi 6 agar komputer dapat keluar dari subnet lokalnya. Pada switch layer 2 membutuhkan perintah global yaitu IP default gateway, lalu kita masukkan IP-nya supaya di sini switch juga dapat memberikan kita mentransmisikan transfer datanya ke router gateway dan membantu administrator melakukan remote management SSH atau HTTPS ke IP SFI switch dari segmen jaringan yang berbeda. Kurang lebih seperti itu presentasi yang dapat saya berikan dan saya paparkan pada kali ini. Untuk kurangnya saya mohon maaf dan sampai jumpa.